sudah datang ke sini ada teman-teman dari Singapura, Korea Selatan, Jepang, kemudian Amerika sudah berikan penghargaan kepada kita karena melihat dari Google Maps pencegah krisis planet. Kemudian Tiongkok, alhamdulillah kami 2 kali diundang ke sana, bahkan terakhir wawancara di CCTV China. Pergi ke pasar beli pepaya. Cakep. Abangnya pakai kacamata. Artinya. Balik lagi di cerita Jakarta, karena Jakarta punya cerita. Episode kali ini aku mau ajakin Abang Empo di rumah untuk mampir ke gang kecil yang punya inovasi besar dan udah diliput dari berbagai media nasional sampai viral ke Cina. Kenapa bisa viral? Karena RT 8 RW 4 Malakajaya Jakarta Timur ini merupakan kawasan padat penduduk, tapi justru bisa melahirkan inovasi lingkungan yang dilirik dunia. Contohnya seperti got yang disulap seperti kolam lele, ada pengolahan sampah, sampai digitalisasi RT online. Semua ide-ide brilian tadi itu digagas oleh sang ketua RT-nya, Bapak Dr. Taufik Supriyadi. Beliau baru 2 tahun menjabat, tapi sudah bisa bikin gebrakan yang go internasional loh. Seperti apa sih sosok Pak Taufik dan bagaimana kegiatan warga di lingkungan RT 8 RW 4 Malakajaya ini? Yuk mari kita lihat. Yang pakai jilbab krem yang di gang 8, tolong angkat tangannya. Oh iya, Mbak tunggu di situ Mbak, biar saya temuin nanti keluar. Terima kasih. Mbak Wana, Oh iya, apa kabar? baik. Siap. Tadi itu suara Pak Taufik. Iya, Oh, itu ada tempat juga kita, ya, Pak. kita bisa lihat orang yang mencurigakan gitu atau orang yang kebingungan, kita bantu, kita arahkan atau kita usir. Oh iya. Siap. Ini ada berapa titik sih Pak Ya, CCTV-nya? di sini ada 16 titik CCTV. Ini untuk membantu keamanan dan kenyamanan warga. Jadi ini kita permudah, warga juga bisa melihat dari handphone masing-masing. Ini ada beberapa yang ada suaranya, jadi kita membantu. Pokoknya menjaga lingkungan ini bagaimana supaya ada partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat dijadikan sebagai subjek, jangan objek. Oke, Pak, ini nyalanya dia 24 jam terus apa gimana? Yes, ini 24 jam nyala terus dengan kapasitas 8 terabyte sehingga 2 bulan sekali baru ketimpa-timpa. Jadi ini full 24 jam, bahkan kemarin pada saat kami di luar negeri kami diminta karena ada pencurian di RT bawah gitu ya yang tidak ada CCTV, ada alibi menggunakan baju apa gitu, menggunakan CCTV kita tertangkap dan berita naik di media nasional juga. Wah, keren-keren banget ya Pak, selain CCTV ada inovasi apa lagi Pak di Gang Malaka ini Pak? Yes, di tempat ini kan pos kamling modern ya, sekaligus juga media percontohan pembelajaran pencegah krisis planet. Di sini ada 45 item pencegah krisis planet, termasuk kolam lele yang ada di saluran air. Daripada ngobrol di sini, ayo tak tunjukin satu-satu yuk. Iya, Pak. Oh, siap. Saya Taufik Supriyadi, saya Ketua RT 8 RW 4 Malakajaya, Durensawit, Jakarta Timur. Saya memimpin RT baru 2 tahun. Baru ya, bukan sudah. Kalau baru berarti senang, kalau sudah berarti nggak senang. Siap. Jadi kegiatan yang kami mulai ini bermula dari saya menjadi Ketua RT, kemudian saya memiliki program kerja yang berorientasi pada penanganan lingkungan hidup. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Karena tempat kita ini kan dulu gersang, kemudian sampah juga belum dikompos lah gitu. Artinya kita masih membuang sampah bau ke landfill ke Bantar Gebang. Tambah lagi dengan adanya triple planetary crisis kan, berkurangnya keanekaragaman hayati, cepatnya perubahan iklim, banyaknya polusi udara. Ini kan harus dicegah dari tempat kita masing-masing.
Kemudian dipadukan lagi sebagai dosen hukum, kan ada Undang-Undang 32 tahun 2009, pengelolaan lingkungan hidup, bahwa di pasal 70 ayat 1-nya kita punya hak dan kesempatan yang sama untuk menjaga lingkungan ini tetap lestari dengan cara kita masing-masing. Saya kebetulan doktor saya 2, dokter akuntansi dan dokter hukum. S2 saya dari ITB, saya magister teknik, saya programmer juga. Saya kemudian S1 saya akuntansi, hukum, dan juga ekonomi. Jadi saya gabungkan keilmuan kami ditambah dengan sertifikasi yang berhubungan dengan lingkungan hidup juga ada. Certified Professional in Climate Change, Certified International Planetary Health Specialist. Jadi saya gabungkan semua keilmuan saya, kemudian saya coba terapkan di lingkungan, dan ternyata RT ini terbukti sebagai fundamentalnya negara. Kalau negara kita atapnya mewah, dindingnya keren, tapi fondasinya rapuh, negara kita nggak akan sustainable. Saya buktikan, saya membantu negara, saya membantu pemerintah untuk menguatkan dari sisi RT. Kalau fondasinya kuat, dia akan bisa menopang atap yang mewah dan dinding yang hebat yang kita miliki. Tapi namanya di Jakarta, niat baik aja nggak cukup kalau nggak pakai taktik. Ada satu cerita lucu nih Abang Po. Pak RT pakai program biopori bukan cuma buat nyerap air, tapi buat nanganin musuh sejuta umat yang ada di gang. Apalagi kalau bukan parkir liar. Yuk kita intip strateginya. Manajemen persamaan ada 4 teknik. Pertama, masuk ke lubang resapan biopori, masuk ke tong komposter, kemudian masuk ke kandang maggot. Yang keempat, diambil oleh diambil oleh bank sampah di rumah pilah kami. Nah, yang menarik adalah lubang resapan biopori. Pipa 4 inci, dimasukkan ke dalam bumi 120 cm, kemudian kita letakkan di pinggir jalan. Strateginya adalah, tadi kan kita ingin mengusir orang nggak parkir di tempat kita. Sehingga ini dibuatlah tutup seharga 25.000, bolak-balik pecah. Ternyata saya lihat di CCTV dilindas mobil. Nah, saya bawa ke musyawarah RT warga, ini kenapa ya tutupnya sering pecah gitu? Oh itu Pak dilindas mobil, walaupun kita sebenarnya udah tahu dilindas mobil. Gimana kalau misalnya kita putuskan ini nggak boleh ada mobil parkir di jalan ini gitu. Kemudian warga sepakat, kita jadikan keputusan. Nah, manfaat lubang biopori tadi selain mengusir orang untuk jangan parkir, ini juga untuk membantu resapan air ke dalam bumi. Karena kan dengan adanya lubang resapan biopori di sisi sama makanan, itu kan akan membuka pori-pori bumi. Kemudian tikus tanah juga ngejer membuka pori-pori bumi. Kemudian yang keempat, kecoa kalau malam suka keluar. Dengan adanya lubang resapan biopori ini, dia masuk ke dalam lubang biopori jadi terlokalisir. Gara-gara strategi unik itu, Gang RT 8 jadi makin rapih. Saking kerennya, gang ini disulap jadi kampus alam yang punya 45 items pencegahan krisis planet. Pak RT rutin ngajak tamu keliling. Bahkan ada sesi tanya jawab yang serunya ngalahin seminar di Hotel Bintang 5. Ini kandang maggot kita nih, kita buka yuk. Tuh, ini kan lalat-lalat, bukan lalat-lalat bahaya, aman, nggak usah takut. Iya, aman. Iya, nih lihat, ini ada maggot, nih, tuh, iya kalau ikan tuh, maggot masih hidup ya. Nih Mbak, Coba pegang ya. boleh dong. Nih, ini nggak pakai tangan. Nggak apa-apa kan? Ternyata biasa aja ya, Biasa Pak? aja. Ini nggak gigit ya, Pak? Enggak gigit, nggak usah takut. Oke, baru Ini dipertama. maggot, ya kan? Ini maggot Black Spider Fly. Ini adalah mesin biologis paling hebat di dunia. Dia menghancurkan makanan, kalau naruh malam pagi-pagi itu udah hancur gitu. Jadi silakan dimanfaatkan untuk menghabiskan sampah organik kita supaya nggak bau dibuang ke landfill, ke Bantar Gebang.
Ini salah satu item di 45 item inovasi pencegah krisis planet. Salah satunya ada burung puyuh, kemudian ada budidamber, ada kolam gizi mandiri, ini juga aquaponik. Ini burung puyuh menghasilkan telur, Pak? Iya, telur. Puyuh. Selain di got ada juga di dalam ember ya, Pak ya? Selain di got, di ember, di selokan. Yuk kita lihat ke depan. Kami sangat tertarik karena kami di Pekalongan juga kami ingin belajar mengelola lingkungan yang baik. Selama ini kami sangat cari ilmunya. Kemudian kami mendapatkan informasi di RT Malakajaya ini sangat viral dan saya lihat sangat banyak ilmunya bisa diterapkan. Makanya jauh-jauh dari Pekalongan kami ngajak beberapa pengurus dan beberapa RT sekitar untuk kesini menimba ilmu. Bagaimana cara mengolah sampah, bagaimana biobar yang baik, kemudian ternak ikan, memotong lahan segala macam. Sedangkan kita lahannya banyak, kita nggak bisa apa-apa. Nah, kita harus belajar, kita malu di sini ya. Artinya di Malakajaya ini dengan lahan yang sangat minimalis, tapi memberikan hasil yang sangat maksimalis. Gitu. Ini yang kita cari, Mbak. Kami sudah lama ya memang tertarik sekali untuk berkunjung ke RT 8 Malakajaya ini ya, untuk belajar dan melihat langsung. Ternyata memang luar biasa ya, semuanya tematis ya, kita mendapatkan banyak teori, bahkan kita pun melihat prakteknya ya. Sebenarnya jika ada keinginan bisa kita lakukan semua. Yang penting tadi memang butuh kerjasama, partisipasi daripada masyarakat semua, dan mudah-mudahan ke depannya ilmu. Jadi kami di sini bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi juga semangatnya ya, karena luar biasa beliau beserta para pengurus dari RT dan masyarakatnya ya, saya lihat cukup bahu-membahu memang untuk kepentingan alam ini, dan mudah-mudahan ilmu dan semua teori serta pengalaman ini bisa kami terapkan di lingkungan kami. Saya ini lagi mengecek pohon cabai di pruning, mana yang kurang bagus saya pruning, saya potong, dan ini yang kurang baik ini saya masukkan ke tong komposter, Mbak, ya kan? Dan alhamdulillah cabainya juga sudah ada yang bisa dipanen, Mbak, gitu. Salah satunya, dan ada juga tanaman yang lain. Ini juga paprika juga sudah bisa dipanen, Mbak. Paprika ini, Mbak, ya kan? Ini salah satu dari kelompok pertanian bersama Tumbuh Maju RT 8 RW 4 Malakajaya, Mbak, Duren Sawit. Saya belajar pertanian ini juga dari Pak Taufik, dan ada teman-teman saya yang di bidang pertanian juga mengajarkan, salah satunya pohon anggur juga. Jadi saya bisa menghasilkan tanaman yang berbuah, ya kan, bisa memajukan RT 8 RW 4 Malakajaya ini. Alhamdulillah dengan adanya kita dikenal gitu ya, artinya kebaikan warga, bukan hebatnya seorang ketua RT, ini bukan bicara saya tetapi bicara warga, dikenal oleh dunia. Yang sudah datang ke sini ada teman-teman dari Singapura, Korea Selatan, Jepang, beliau yang juga bantu lingkungan di daerah Petukangan atau mana gitu. Kemudian Amerika sudah berikan penghargaan kepada kita karena melihat dari Google Maps pencegah krisis planet. Kemudian Tiongkok, alhamdulillah kami 2 kali diundang ke sana, bahkan terakhir wawancara di CCTV China. Dipuji dunia, diundang ke China, sampai jadi percontohan nasional. Tapi Abang Po tahu nggak kalau Pak RT punya rahasia di balik semua pencapaian itu? Karena di balik gaspolnya seorang dokter, ternyata ada sosok komandan asli yang jadi bahan bakarnya. Siapa sih cocok yang berhasil nyeburin Pak RT sampai jadi pahlawan lingkungan kayak sekarang? Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Jakarta.
Balik lagi di Cerita Jakarta, karena Jakarta punya cerita. Nah, Abang Empok, kalau tadi kita udah dibikin takjub sama deretan inovasi dan pencapaian dunia dari RT 8, rasanya kurang afdol ya kalau kita nggak kenalan sama sosok penting di balik layarnya. Ibarat kapal, kalau Pak RT adalah nahkodanya, maka ada sosok istri hebat yang jadi jangkar sekaligus penyemangatnya. Yap, siapa lagi kalau bukan Ibu RT? Ternyata, gebrakan besar di gang ini nggak bakal ada kalau nggak ada bisikan dan motivasi dari sang istri yang minta Pak RT buat turun tangan mengabdi. Penasaran gimana awalnya Bu RT nyemburin suaminya buat jadi pemimpin di sini? Ini dia ceritanya. Awal itu tahun mulai dari 2015 ya, kami itu mengompos sendiri, memilah sampah sendiri, nanam sendiri. Kok kayaknya kurang asik gitu ya, begitu. Dan Bapak juga pernah menyampaikan ke yang lebih atas, Pak, ayo dong kita pilah sampah gitu. Bapak juga memberi masukan, ini di tong sampah seperti ini, tapi kan nggak digagas seperti itu, Mbak. Nah, begitu ada kesempatan untuk Bapak maju sebagai Ketua RT, ayo mungkin ini saatnya itu untuk mengabdi seperti itulah. Saya menjadi Ketua RT memang karena dorongan beliau. Artinya 20 tahun kami hidup di sini, itu kan saya tidur nyenyak cuma sebagai penonton. Istri saya mendorong kegiatan yang saya lakukan, kemudian saya gaspol gitu ya. Baik, jadi di tempat ini kan ada 45 item pencegah krisis planet. Salah satu di antaranya kolam gizi warga untuk balita, lansia, dan ibu hamil. Itu yang kami dedikasikan untuk balita, lansia, ibu hamil supaya bebas dari kekurangan gizi. Stunting isu yang dulu kan. Jadi kami pastikan ibu-ibu, istri saya kebetulan ketua PKK, beliau yang akan memberikan kepada para warga gitu ya, bukan dalam langkah pencitraan gitu, enggak. Ini memang niat kami, makanya ikan-ikan ini kita akan berikan untuk warga sebagai bagian tanggung jawab kita untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga. Tadi biasanya di RT ini ada programnya ini untuk balita, salah satunya yaitu memberikan lele hasil dari RT. Adek sukanya diapain? Biasanya dia sukanya digoreng. Alhamdulillah memang ini sudah berlangsung lama ya. Jadi kami sangat bersyukur kita punya RT yang peduli dengan lingkungan yang pertama, lalu peduli dengan warganya. Ya seperti misalkan ini sudah hijau gitu ya. Lalu di sini juga kita sudah ada ternak lele gitu ya. Sehingga manfaatnya ada buat kita. Begitu juga nanti bukan hanya ini diberikan, ini juga kan setahu saya programnya itu juga dijual kembali gitu ya. Nah ini salah satunya programnya itu diberikan secara gratis ke balita maupun lansia seperti itu. Nama saya Ibu Jumiem, Ibu Mugiono. Umur saya sudah 85. Alhamdulillah senang dibantu, dikasih lawuh untuk makan sudah tua. Sama anak-anak juga nyuruh gitu sama anak-anak digoreng, kadang-kadang di bumbu maut gitu apa. Saya sampaikan kepada Pak RT 8, Bapak Haji Topik. Terima kasih banyak, saya masih diperhatikan, dikasih lawuh, dikasih lele sama petugas semuanya. Untuk pengolahan lele kan, alhamdulillah warga kita
kreatif ya. Ini kita punya lele. Oh Bu, aku punya ide dibikin abon gitu ya. Oke, siap, silahkan gitu kan. Dia kan kekurangannya apa gitu kan. Ternyata spinner, pengering ya. Awal-awal itu karena masih sederhana, jadi si minyak itu masih Saring manual. masih terlalu berminyak. Akhirnya Bapak belikan spinner yang lebih bagus lah ya, seperti itu. Ada dipisahkan, semua dagingnya udah terpisah, kita udah dibumbuin. Ini udah hasil ongkepannya seperti ini. Ini contoh hasil ongkepannya. Habis ini baru kita Ini untuk hasil abonelnya, lagi stoknya lagi habis seperti ini. Ini bisa dijualnya berapa kalau misalnya? Nah, kita ada 2 rasa, satu original, satu pedas. Yang original kita di harga 30, yang pedas ada di harga 35 dengan ukuran 100 gram. Jadi di UMKM RT8 ini bukan hanya untuk abon lele saja kita produksi, salah satunya juga ada kue kering sama makanan ringan. Kue keringnya terdiri dari ini, salah satunya nastar, sagu keju, kastengel, dan ini kan lagi mau mulai produksi lagi ya, pengen lebaran. Jadi nanti mungkin kalau udah produksi displaynya lebih banyak. Terus makanan ringan ini ada, namanya samosa, dalamnya juga abon. Ini berarti kue-kuenya dibikin sama warga-warga sini? Bener, yang pekerja kita juga ini warga sini. Ada berapa orang biasanya? Untuk kue keringnya ada 2 orang, untuk lelenya ada 2 orang. Baru 4 aja sih, karena kita kan baru mulai ya. Oke. Kalau dari segi keuntungan gitu lumayan nggak Kak? Alhamdulillah, keuntungan sudah ada ya. Yang pasti setiap, kita kan ada keuntungan dan ada bagi hasilnya dari sekian persen masuk ke kas RT. Warga ini yang kerja sama kita digaji. Jadi bisa mereka bisa bekerja juga menghasilkan. Ibu-ibu juga bukan untuk nongkrong doang, ngobrol doang, tapi sambil bekerja menghasilkan uang gitu. Yes, tantangan terbesar membujuk warga ini adalah bagaimana kita memberikan keteladanan. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjelaskan dengan tuntas dari A sampai Z sebuah program. Mereka akan ikut kalau ilustrasinya benar, tepat, kemudian bermanfaat buat mereka. Terus contoh ya, saya misalnya ingin membuat kolam lele di saluran air. Saya siapkan gambaran awal, kenapa kita harus begini, full beton pada penduduk, kemudian kita harus punya duit karena triple bottom line itu tadi. Kemudian saya jelaskan ini manfaatnya, duitnya nanti begini. Kemudian kita juga membantu negara, main hall-nya kita siapkan karena bisa dibuka tutup. Kemudian uangnya, itu juga nanti manfaatnya sekian, untungnya sekian, bagi-baginya bagaimana. Termasuk yang hasil akhir adalah bagaimana kita membantu Republik ini untuk mengurangi angka pengangguran, membuka lapangan pekerjaan barulah. Dari RT saya, insya Allah 9 orang tenaga kerja akan terserap. Karena full beton dan pada penduduk saya nggak punya tanah kosong. Jadi ini optimal yang saya bisa bantu buat negara, 9 orang tenaga kerja akan terserap. Kalau 9 orang dikali 30.511 RT se-DKI, berarti akan ada 274.599 orang akan terserap from unemployed menjadi employee. Angka-angka tadi memang bikin kita salut. Gimana sebuah gang bisa jadi solusi buat pengangguran di Jakarta. Tapi ternyata, di balik setiap perjuangan besar, selalu ada harga yang harus dibayar. Saat Pak RT sibuk ngurusin nasib banyak orang, ada satu sosok kecil di rumah yang merasa kehilangan. Bukan soal uang atau prestasi, tapi soal waktu bermain yang sekarang harus terbagi. Nyatanya, jadi pahlawan lingkungan gak selamanya dapat tepuk tangan. Karena di mata putri bungsunya, Pak RT tetaplah seorang ayah yang sangat dirindukan. Awal-awal itu si kecil protes ya ketika bapak baru pertama kali menjadi RT itu. Dia bilang, Pak,
ayo dong datangin Pak Wali Kota. Ngapain? Ade mau demo apa? Turunkan Pak RT. Kenapa? Karena waktu bermain dengan si kecil itu berkurang kan, Mbak. Si bungsu ini yang menginginkan Pak RT turun dari jabatannya dengan menginginkan datangnya Pak Wali Kota ke RT 8 RW 4 Malakajaya. Iya. Kenapa? Ya, biar bebas sibuk terus. Oh. Yang memberatkan adalah anak kami, putri kami yang bungsu. Ini menginginkan saya turun dari ketua RT. Karena hari Sabtu Minggu, itu saya udah nggak pernah main lagi sama si bungsu. Jadi tahun pertama saya gaspol, tahun kedua saya kendorkan. Ternyata tahun kedua naik lagi karena ke Tiongkok, lebih ramai lagi. Jadi ini tantangan buat saya, makanya di konten-konten saya tetap berposisi sebagai seorang ayah. Alhamdulillah keluarga kami ya mendukung lah. Paling tinggal si bungsu aja. Itu PR buat saya, siap. Ternyata, di balik semua gelar dan pencapaian dunia, Pak RT tetap seorang ayah yang masih punya PR buat dapetin support putri bungsunya. Tapi, justru dari ketulusan keluarga dan keteladanan di gang kecil inilah, Pak RT punya mimpi yang jauh lebih besar. Beliau percaya, kalau pondasi negara, yaitu RT yang sudah kuat, maka Indonesia bakal jadi bangsa yang tak terkalahkan. Karena itu, ada satu harapan yang masih dipendam. Sebuah undangan terbuka supaya sosok nomor 1 di Republik ini bisa melihat langsung keajaiban yang lahir dari lorong sempit Malakajaya. Sebagai warga negara, apalagi saya pemimpin terkecil di Republik ini, pingin dong kalau kepala pemerintahan kita datang ke tempat kita melihat upaya yang dilakukan oleh warga. Pingin dong kalau pimpinan terhebat di Republik ini datang melihat kita bagaimana gotong royong di sini bukan hanya niat, tetapi sudah tersistem. Pingin dong beliau datang ke sini meresmikan misalnya pembangkit listrik tenaga surya yang kita bendel dengan judul Solar Learning Point di kawasan padat penduduk misalnya, atau IPAL, instalasi pengolahan air limbah Recycle Water Treatment di kawasan padat penduduk sebagai monumen nasional lah di kawasan padat penduduk. Siapa tahu beliau berkenan dan kita menunjukkan bahwa kita bisa mandiri pangan, mandiri energi. Saya yakin, sahabat dimanapun berada, Indonesia ini bisa menjadi bangsa yang besar, bukan dari gedung-gedung tinggi, tetapi dari lingkungan yang dijaga. Kami membuktikan bahwa ternyata dengan lingkungan dijaga, dari lorong sempit ini kita bisa mendunia, menjadikan kita menjadi percontohan nasional bahkan dunia. Dengan kita menjadikan percontohan, berarti Indonesia ini masih punya harapan. Kalau Indonesia masih punya harapan, kesimpulannya adalah Indonesia ini cuma butuh keteladanan. Dan kami sedang membuktikan 2 tahun ini, ya kami berusaha menjadi keteladanan. Termasuk kami, tantangan buat kami sebagai ketua RT, bagaimana menjaga warga ini, keteladanan yang kami ditungguin betul oleh warga. Jadi semangat teman-teman dimanapun berada, ayo kita tunjukkan keteladanan kita untuk menjaga lingkungan kita. Abang Empo, hari ini saya pulang gak cuma bawa oleh-oleh buku, tapi juga pelajaran hidup bahwa masa depan kota tidak ditentukan dari gedung-gedung tinggi, tetapi dari lorong-lorong kecil yang berani bermimpi besar. Dari RT 8 RW 04 Malakajaya, Jakarta Timur, saya Bawana, salam cerita Jakarta.